Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan melimpah-limpah bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan seperti biasanya. Saya mengajak mari kekasih Kristus kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 9. Kekasih Kristus, mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan untuk sore hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar pada sore hari ini terambil dari kitab Obadja pasal 1 ayat 3 dan 4. Kitab Obadja pasal 1 ayat 3 dan 4. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Obadja pasal 1 ayat 3 dan 4. Keangkuhan hati merupakan awal dari keruntuhan, sebab sikap tersebut akan membutakan mata hati orang terhadap bahaya yang sedang menanti di hadapannya. Kekasih Kristus, orang yang congkak tidak akan dapat melihat realitas yang sesungguhnya, sehingga sebagai akibat ia akan bertindak secara gegabah. Hal seperti itu kerap kali dialami oleh pemanjat gedung-gedung yang tinggi. Karena berulang kali ia berhasil menaklukkan gedung-gedung tinggi dengan memanjatnya tanpa peralatan apapun, maka tanpa sadar keangkuhan menguasai hati yang bersangkutan. Di dalam keangkuhannya tersebut ia bertindak secara gegabah. Sebagai akibat, ia terpleset, jatuh dan menemui ajalnya di sana. Kekasih Kristus, kecongkakan yang membuat orang terlena dan membawa dirinya kepada keruntuhan, itulah yang ada pada diri bangsa Edom, sebagaimana yang diutarakan di dalam Obadja pasal 1. Mereka beranggapan karena tinggal di liang-liang pada gunung batu yang tinggi, maka tidak akan ada musuh yang dapat mengalahkan mereka. Keangkuhan yang dibenci Tuhan ini telah memperdayakan bangsa tersebut. Sebagai akibat, Tuhan sendiri yang akan meruntuhkan mereka dan membiarkan bangsa Edom mengalami kekalahan oleh lawan-lawan mereka. Dengan kata lain, kecongkakan karena merasa diri kuat, itulah yang merupakan kelemahan yang akhirnya akan meruntuhkan hidup seseorang. Kekasih Kristus, kita belajar sore hari ini bahwa sesungguhnya Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak atau orang yang sombong, dan itu merupakan musuh daripada Tuhan. Oleh sebab itu harusnya kita sadari
Jikalau segala sesuatu yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita, itu bukan kuat dan gagahnya kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan, di mana Tuhan turut membuat kita sukses, membuat kita berhasil. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita tak kabur. Biarlah sore hari ini kita sungguh-sungguh belajar bahwa Tuhan tidak suka kepada orang yang congkak. Kecongkakan merupakan awal daripada kehancuran kita. Oleh sebab itu kekasih Kristus, marilah kita berhati-hati. Jangan sembarang, jangan tak kabur, supaya kita bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Ingat, firman Tuhan berkata, kalau kita congkak, kita adalah musuh daripada Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus sadari akan hal ini. Lepaskan kecongkakan dari kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Ibu Yuliana Tan, Pak Heldo Paulus, Ibu Heriati Salama, dan yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, ampunilah kecongkakan kami. Sebaliknya, dari menyadari keterbatasan diri kami di hadapan-Mu, seringkali kami justru menyombongkan diri kami. Kami beranggapan bahwa semua yang kami capai di dalam hidup kami adalah karena upaya kami sendiri. Dengan demikian kami mengabaikan anugerah-Mu dan hanya bersandar kepada kemampuan kami yang rapuh itu. Tuhan, ubahlah hati kami dengan firman-Mu. Bentuklah sikap kami supaya dengan demikian kami dapat mencerminkan hati-Mu melalui hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang telah kami alami pada hari-hari ini. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan ke dalam tangan-Mu dan memohon agar Engkau menyempurnakannya dengan keberhasilan. Kami juga memohon pertolongan-Mu agar kami sanggup menyelesaikan semua hal yang belum selesai kami kerjakan secara tuntas pada hari ini. Kepada anugerah-Mu kami berharap, dan kepada kesetiaan-Mu kami percaya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu yang mengingatkan kami kembali, supaya kami tidak hidup di dalam kecongkakan, di dalam kesombongan, keangkuhan. Tapi biarlah kami tunduk di hadapan-Mu ya Allah. Sebab Engkau adalah Tuhan dan tetap Tuhan untuk selamanya. Terima kasih jika Tuhan terus membimbing kami dalam kebenaran-Mu, di dalam kebenaran firman-Mu, agar bisa membuka mata hati kami melihat keterbatasan dan ketidakmampuan kami yang sesungguhnya. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila sore hari ini Bapak hamba berdoa memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Ada Ibu Yuliana Tan, ada Pak Heldo Paulus, ada Ibu Heriati Salama. Tuhan memberkati mereka. Tuntun, pimpin mereka terus dalam kebenaran-Mu. Bahwa mereka terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Engkau ya Allah. Hidup mengutamakan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah mereka hidup menjadi berkat, saluran berkat, menjadi teladan bagi orang banyak, bagi anak cucu mereka, bagi orang-orang yang mereka kasihi, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa hamba terus berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Selayu Sanggeng. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu, berkat-Mu turun untuk mereka semua. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan hati yang mengasihi Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan, sehingga mereka hidup tidak dengan kecongkakan dan kesombongan, bahkan keangkuhan, tapi mereka hidup dengan kerendahan hati, sehingga mereka boleh melihat campur tangan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu itu bagi kami. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Markus Menda. Tuhan memberkati pribadinya, rumah tangganya, bahkan pelayanannya, pengembalaannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba terus berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam persiapan ibadah raya pada besok hari, pagi maupun sore hari. Ya Tuhan, tolong kami agar semua kami bisa mempersiapkan diri yang baik dengan benar, sehingga apa yang kami lakukan bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi merupakan satu kebutuhan di mana kami datang menghormati Engkau, kami menghargai Engkau, dan kami minta Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan kepada setiap ibadah-ibadah yang berjalan pada besok hari. Tuhan, lindungi kami dan pelihara kami. Jauhkan kami dari semua persoalan. Jauhkan kami dari semua sakit penyakit, wabah-wabah yang mengganggu kami. Dijauhkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkati setiap ibadah yang ada, baik pagi maupun yang sore hari. Tuhan memberkati. Baik yang melakukan secara online ataupun secara onsite, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Sore hari ini hamba tetap berdoa untuk hamba-Mu Pak Bram Tanamal yang berada di Jakarta. Hamba tetap mohon kasih-Mu turun untuk beliau. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam seluruh tubuhnya, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan kembali, sehingga hamba-Mu Pak Bram Tanamal boleh kuat, boleh bersemangat kembali, boleh berdiri kembali, melakukan semua aktivitas karena bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan dia. Terima kasih Bapa, segala kebutuhan pergumulan dijawab. Tuhan memberikan yang terbaik kepada Pak Bram Tanamal, istri dan semua anak cucunya. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur Tuhan semua kebaikan-Mu. Bahkan spesial hamba berdoa untuk jemaat GKPB MDC Manokwari, spesial bagi kaum muda Image Tuhan yang pada sore hari ini pukul 19 melakukan Natal mereka secara online, secara nasional di dalam tubuh GKPB. Biarlah kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, dengan sempurna. Tuhan berikan sinyal yang terbaik agar tidak mengganggu. Dan semua alat-alat yang dipakai Tuhan, Engkau berkati, kuduskan, supaya semuanya terlaksana seperti kehendak-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap mereka yang hadir di dalam pertemuan ini, baik di Manokwari maupun di seluruh Indonesia ini. Diberkati image-image yang ada ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun bagi kami semua untuk hari ini. Pada malam ini Tuhan berkati kami semuanya. Saat kami beristirahat tidur, Tuhan pulihkan seluruh kekuatan tenaga kami. Hingga besok pagi kami bangun dengan kekuatan baru dan kami siap beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk semua hamba-hamba. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi ingat, kita jauhkan keangkuhan, kesombongan, kecongkakan dari hidup kita. Sebab itu Tuhan tidak suka. Janganlah kita menjadi musuh Tuhan, tapi kita berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa diberkati dalam nama Yesus. Tetap semangat, andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kita. Shalom, salam MDC.